puji nama Tuhan. Selamat siang umat Tuhan Yesus. Shalom saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya di siang hari ini anak-anak Tuhan? Luar biasa, amin. Kita percaya sepanjang minggu ini kita diberkati Tuhan, amin. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Puji nama Tuhan. Kita sudah masuk di bulan yang baru saudara. Semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita mau segenap hati kita menaikkan penyembahan kita di depan Tuhan pada saat ini. Mari kita teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami dan keluarga kami Tuhan. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Kuasa darah-Mu Tuhan menguduskan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus, ini setiap kami hamba-hamba-Mu. Ubahkan, sempurnakan setiap kami. Agar hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Bapa, di mana 2-3 orang berkumpul meninggikan nama Tuhan, Kau hadir bersama-sama dengan setiap kami. Kami yang beribadah secara onsite, secara online, kami percaya semua setiap kami dijamah oleh Engkau ya Allah Roh Kudus. Ini setiap kami Bapa. Kami menaikkan pujian penyembahan kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita penyembah-penyembah Tuhan menyembah dalam roh dan kebenaran, bersama-sama kita mau berkata amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami datang pada saat ini Tuhan, membawa penyembahan kami kepadamu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita, oh saudara. Sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami daripada-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami sembah, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Oh, kuasa-Mu menjamah setiap kami. Bersama-sama dengan setiap kami Tuhan pada saat ini, mari Bapak Saudara saja menaikkan penyembahan iman percaya kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Katakan, kuasa-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus. Haleluya. Masih tetap Bapak Ibu Saudara mengatakan iman kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Kuasa-Mu Tuhan, oh kami percaya menjamah penyembahan kami. Ku yakin Shara la bara la bara la shaka
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh sangat mengasihi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, mari bersama-sama kita bangkit berdiri saat ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, terus angkat hati kita, naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari mengucap syukur atas pengorbanannya bagi setiap kita. Atas kasihnya begitu besar Tuhan berikan bagi setiap kita hingga hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Ora la bashara la bara la bara la bara la bashara la basheke. Ora la bashaka la bayara la bo. Haleluya. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. La bashara la bara la basheke. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Oh, la bashara la basheke. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, sungguh tiada seperti Tuhan Yesus. Bapa berkata percaya kami Tuhan, kasih kuasa-Mu tidak mengaruhi hidup sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara saja siapa yang terus angkat hati kita, katakan iman percaya kita saudara. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, sungguh tiada seperti Tuhan Yesus. Sungguh tiada seperti Engkau Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Tuhan kami yang dahsyat, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Masih tetap Bapak Ibu Saudara, terus angkat hati kebelah tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu Tuhan, oh sungguh ajaib Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
kuasa perbuatan-Mu ajaib dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bangga kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Setiap kita yang bersuka cita menjadi anak-anak Tuhan, bersama-sama setiap kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita saudara. Kita boleh berikan salam kanan kiri depan belakang kita dengan senyuman. Kita mau katakan Tuhan Yesus kita dahsyat. Yesus Raja segala raja. Kita lebih kembali sama-sama setiap kita dalam surga. Yesus Raja segala raja. Lebih daripada pemenang, amin saudara. Bisa salah tangan percaya kita lebih daripada pemenang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan untuk kembali umat Tuhan, tetap berhati dalam sukacita Tuhan.
Shalom, Jemaat Betani Yestoya yang saya kasih dan dulur-dulurku yang saya kasihi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini saya ada di kota Yerusalem dulu di tembok ratapan. Ya, selamat saya juga berdoa. Raya Imlek. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Saya kasih angpau untuk pembangunan Betani Yestoya Malang 10 sehat, panjang wah, ini umur, baru ajaib diberkati ya. Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang bisa melakukan. Ya, nah ya, sekarang Tuhan, pembangunan gereja Betani Yestoya Malang 10 lantai. 2 kali ada pengecoran ajaib dari Tuhan kita Yesus. 10, nah ini saya ada di lokasi pembangunan. Ya, semangat tiap minggu ya. Terima kasih buat gerakan pembelian besi. Jumat juga ada 11.000. Dengan gerakan ini Tuhan Yesus memberkati pembangunan gereja kita. Dan jangan lupa saya berdoa biar taburan kita menjadi taburan yang subur sehingga kita menuai maksimal. Maka semua biaya yang kita butuhkan Tuhan Yesus memberkati lewat gerakan pembelian besi. Saya berdoa biar taburan kita menjadi taburan yang subur dan sehingga kita bisa menuai maksimal 100 kali lipat dengan sempurna. Kita berdoa ya supaya 11 Oktober bisa selesai, bisa kita gunakan. Saya percaya Tuhan Yesus akan menyelesaikan dengan sempurna dan Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu untuk hadir dalam gereja anak pada hari Minggu, 8 Maret 2026, pada pukul 9 pagi. Bertempat di Gereja Betani Yestoya, Ruko Mega Mall Blok D nomor 3. Ibadah ini akan dilayani oleh Kakak Yanti. Ajak anak-anak untuk mereka bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang bagi kamu-kamu yang masih SMA atau kuliah, untuk tergabung di dalam ibadah Youth. Youth Service diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam, bertempat di Geraha Betani Yestoya Pontianak, Ruko Mega Mall Blok D nomor 3. Untuk tanggal 7 Maret 2026, ibadah Youth akan dilayani oleh Bapak Michael Novelino dari Pontianak. Jangan lupa ya, kami tunggu kehadirannya. Hadirilah ibadah Raya Minggu Gereja Betani Yestoya Pontianak. Ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9 pagi, ibadah kedua pukul 11 siang, dan ibadah ketiga pukul 5 sore. Ibadah Minggu 8 Maret 2026 akan dilayani oleh Bapak Michael Novelino dari Pontianak. Mari ajak semua orang yang kita kasihi untuk bersama-sama merasakan hadirat Tuhan dan hidup kita diubahkan. Kami mengundang kepada seluruh keluarga besar Betani Yestoya Pontianak untuk tergabung di dalam YEVA, Yestoya Family Altar, setiap hari Rabu, pada jam 7 malam, bertempat di Geraha Betani Yestoya Pontianak, Ruko Mega Mall Blok D nomor 3. Mari kita semua bersatu hati bertumbuh bersama di dalam Tuhan sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur secara online dapat mengirimkan melalui rekening gereja saat ini, yaitu rekening BCA atas nama Gereja Betani Indonesia dengan nomor rekening 4404589.000. Tuhan Yesus memberkati. Menyiapkan diri kita untuk kita akan diberkati kepada firman Tuhan. Mari kembali kita teduhkan hati kita, saudara, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami menaikkan pujian penyembahan kami, meninggikan Engkau Tuhan, mengatakan menjadi iman percaya kami Tuhan. Dan saatnya Bapak kami siapkan diri kami saat ini untuk bersama-sama kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan bagi setiap pribadi kami melalui hamba-Mu Bapak Adrianto, kebenaran Tuhan isi hati Tuhan pasti memberkati setiap pribadi kami. Kami tidak hanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kami juga siap untuk melakukannya firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu
jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari Bapak Ibu Saudara saja katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita bangkit berdiri kembali. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri kembali saat ini. Menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami mencari Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa kami melangkah ke tempat ini Tuhan, ada pengharapan baru. Ada mujizat yang kami akan terima. Pada saat kami masuk, saat kami keluar, kami tidak akan sama lagi Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi bibir, lidah hamba-Mu, supaya apa yang keluar semuanya menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah pesan-Mu Tuhan. Sampaikan kepada jemaat-Mu. Kiranya Roh Kudus membuat hati ini menjadi subur, sehingga firman yang ditanamkan, yang ditebarkan, boleh menjadi kekuatan sepanjang minggu ke depan untuk kami lalui Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus berbicara kepada kami dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti. Kami siap menyambut firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan, silakan.
Shalom. Wah, cek lemes sih katanya Pak Sam. Shalom. Wah, luar biasa. Ya, ini jam-jam 11 masih full tempatnya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Gembala, Bapak Samuel Sianto, untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan siang hari ini. Dan Bapak Yoel Sianto, Wakil Gembala, terima kasih. Dosen saya, Dr. Alno Tindas, terima kasih Pak untuk bimbingannya yang sudah diberikan kepada kami selama ini di STT Yestoya. Jadi saya kebetulan sama Pak Gembala disuruh untuk sekolah di STT Yestoya. Dan terima kasih kepada keluarga yang sudah mendukung saya. Kalau dulu saya tidak ada kepikiran untuk berdiri di sini, ya. Tapi karena kemurahan Tuhan dan sama Pak Gembala, ayo, kamu sampaikan firman Tuhan, ayo. Enggak Pak, enggak. Saya kan pelayanan kan nggak harus di atas. Saya pelayanan di bawah aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ayo. Jadi corongnya Tuhan. Dan ya puji Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, jadi bulan Februari ini kita sudah melewatinya ya. Sekarang masuk ke 1 Maret. Jadi kalau bulan Februari itu ada apa? Valentine. Ya, sebelumnya saya mengucapkan Happy Valentine kepada semua jemaat dan Kungsi Fajai. Ya. Jadi Valentine ini berbicara apa? Hari kasih sayang. Itu diperingati oleh seluruh dunia. Tanggal 14 Februari semuanya serentak memperingati hari Valentine, kasih sayang, ya. Jadi begitu artinya apa? Sangat spesial artinya kasih sayang itu sampai diperingati seluruh dunia, ya, tanggal 14 Februari. Tapi dunia memperingatinya hanya 1 kali dalam 1 tahun. Ya, ada kasih yang sempurna melebihi kasih sayang dari dunia, yaitu kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih Tuhan Yesus kita peringati setiap detik, setiap saat dalam hidup kita. Ya, tidak perlu 1 tahun 1 kali. Jadi tema saya untuk siang hari ini, ya, saya ambil kasih yang sejati. Itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Jadi hukum utama dalam hidup orang Kristen atau orang percaya adalah hukum kasih. Jadi mungkin kita tahu hukum kasih itu apa ya gitu. Jadi Tuhan Yesus pernah ditanya sama orang Farisi, "Tuhan, hukum yang terutama itu apa? Guru, hukum terutama itu apa?" Jadi pertanyaan itu seolah-olah sepertinya rohani, tapi pertanyaan itu menjebak. Ya, karena tahu bahwa di dalam perjanjian lama ada 10 hukum perintah Allah. Ya, jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung dan sujud menyembah dia, sampai yang ke-10. Tapi dari semua hukum di perjanjian lama itu diringkas sama Tuhan Yesus menjadi 2, yaitu menjadi 1 ya. Hukum kasih, yang pertama kasih kepada siapa? Bapak Ibu. Kasih kepada Allah, betul ya. Yang kedua, kasih kepada sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Bukan sebagian, tapi segenap itu seluruhnya. Ya. Dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti, ya. Jadi bagaimana kita memperlakukan diri kita, itu yang Tuhan mau untuk kita memperlakukan orang lain. Jadi kalau kita merawat diri kita, ya, merawat diri kita ini,
sangat luar biasa, care, peduli dengan diri kita, ya olahraga atau apa, kita merawat ini diri kita. Tuhan mau kita juga perlakukan orang lain seperti kita merawat diri kita sendiri. Kita mengasihi diri kita sendiri. Makanya di sini hukum utama hidup orang Kristen atau orang percaya atau pengikut Kristus adalah hukum kasih. Jadi seharusnya sifat, sikap dan semua tindakan kita harus diwarnai dengan kasih. Jadi orang lain dapat melihat dari karakter perilaku kita bahwa kita ini memiliki hidup mengasihi, tetap konsisten dalam keadaan apapun. Ya, dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 ini sekilas menceritakan tentang apa? Rasul Paulus dia menulis untuk jemaat di surat pertamanya untuk jemaat di Korintus. Ya, saat itu jemaat Korintus ini sangat luar biasa. Bisa berbahasa roh, bisa berbahasa dalam bahasa malaikat. Ya, banyak mujizat kesembuhan terjadi di sana. Tapi yang membuat hati Rasul Paulus terenyuh itu apa? Di sana tidak ada kasih. Ya. Mari kita baca di 1 Korintus ayat 13. Ya, yang pertama saya kasih judul kasih yang berfaedah. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Ya, dalam ayat ini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Loh, luar biasa. Bukan cuma bahasa manusia, bahasa malaikat. Ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Artinya apa? Gong itu, ya, gong itu kalau dipukul suaranya keras, memekikkan telinga. Ya, makanya ada peribahasa dulu, tong kosong, iya nyaring bunyinya. Hanya tongnya aja, suaranya yang kosong, tapi dalamnya enggak ada isinya. Itu, ya, itu menggambarkan seringkali orang tua berbicara, tong kosong, nyaring bunyinya. Artinya ngomong omdo gitu ya, enggak ada ini. Ya, dengan ini canang yang bergerincing, canang itu kayak gamelan itu. Ya, ada kayak gamelan gitu. Terus yang selanjutnya, ayat selanjutnya, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, ini bicara masalah iman. Jadi kalau jemaat saat itu di Korintus, Paulus bilang, jemaat yang di sana imannya luar biasa, bisa memindahkan gunung itu enggak gampang. Kalau imannya yang enggak benar-benar berserah penuh kepada Tuhan Yesus, enggak akan Paulus bicara begini. Ya, hari-hari ini mungkin saya lagi bergumul. Ya, ada lagu, walaupun gunung itu tak berpindah. Nah, jemaat di sini bisa memindahkan gunung. Ya, kalau kita tetap percaya Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal ya kau di sampingku. Ini mereka bisa memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih sama sekali apa? Enggak berguna. Ya, selanjutnya. Ya, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, ini ayat 3 ini firman Tuhan. Alkitab firman Tuhan tidak pernah salah. Ya, karena kita mempercayai bahwa
Allah kita, Allah yang sempurna tidak pernah salah. Ya. Dan Rasul Paulus dituntun Roh Kudus untuk menulis semua ini. Ini ditulis bahwa kasih yang berfaedah. Jikalau aku membagikan sesuatu yang ada padaku, artinya harta kita mungkin ya, kita membantu banyak orang. Ya, tetapi kalau itu tidak ada kasih saat kita memberi, itu akan percuma, nggak ada faedahnya. Ya, kalau kita ngasih orang gitu ya, wes kamu ya, ini ya tak kasih. Jangan lupa loh, aku yang kasih ya, selalu ingat sama aku. Enggak boleh, enggak ada faedahnya itu. Ya, next. Ya, jadi kasih yang berfaedah ini adalah aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi kasih yang berfaedah itu adalah kasih yang berisi. Jadi jangan kayak tong kosong tadi itu, ya, harus ada isinya. Artinya apa? Kasih yang berisi itu. Kalau kita mengasihi banyak orang, ya, kita kasih yang menguatkan, ya, kasih yang menghibur. Jadi kita ini hadir secara nyata. Andai kata ada orang yang kesulitan, teman kita atau saudara, ya kita hadir untuk membantu mereka. Ya kita hadir. Jadi kasih yang berfaedah itu bukan sekedar terdengar. Tapi kasih kita dapat dirasakan. Jadi ada banyak dari kita ya. Kita membantu orang. Ya kita nggak usah sampai wah dia aku bantu ini dulu begini ini begini. Nggak perlu begitu, tapi orangnya yang cerita, aku dibantu loh ini. Puji Tuhan, loh itu anak Tuhan, luar biasa. Berarti karakter Kristus itu mereka bisa lihat di dalam diri kita. Next, mungkin bisa ditampilkan video ya. Jadi pada saat saya mau khotbah tentang kasih, itu sudah materi ini sudah 3 minggu yang lalu. Jadi Tuhan taruh, ayo khotbah kasih, itu khotbah kasih. Kemarin saya dikasih kesempatan untuk praktek. Ya, ini ada videonya, silakan diputarkan. Jadi kita Betani Yestoya praktek kasih. Ya, kami ada pelayanan di lapas Lowaru. Silakan. Jadi kami Betani Yestoya Malang, kami praktek. Ya. Karena tertulis firman Tuhan, ketika aku sakit kamu melawan aku. Ketika aku dalam penjara, kamu menjenguk aku. Ya, ini warga binaan, tahanan. Kita hadir di sana sebagai pengikut Kristus yang saling menguatkan. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Jadi apa yang kami lakukan, Betani Yestoya lakukan, semuanya ini kami praktek. Ya, bagaimana kami belajar untuk menghidupi firman. Dan saat kami menghidupi firman, ya, kami tidak, mohon maaf, kami tidak perlu pujian dari si A, si B, karena memang ini hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Ya, pada saat kami praktek itu kasih, Tuhan tunjukkan, oh puji Tuhan ya, kita mau sampaikan mengenai kasih, tapi Tuhan, ayo kamu praktek. Gitu. Di dalam penjara ini pengalaman pertama buat saya, nggak pernah saya pelayanan di sana, dan banyak kesaksian juga dari mereka. Kenapa ya Pak, saya ini sampai ngomong sama Tuhan, ya Tuhan, kenapa ya kok harus saya gitu. Saya 2 kali ulang tahun ini, 2 kali. Tidak pernah ketemu orang tua saya, tidak bisa orang tua mengucapkan kepada saya, ya kenapa ya.
Jadi seperti mengutuki diri sendiri, kenapa ya, kenapa gitu. Tapi akhirnya di sana dia percaya bahwa ada satu sosok pribadi yang mengucapkan ulang tahun ke dia di jam 0001. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dia dan dia sadar ya di dalam kelemahanku kuasamu nyata dan menjadi sempurna. Ya, terus yang kedua, jadi kasih yang berfaedah tadi, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, jadi kasih yang berfaedah apabila kita memiliki iman yang sempurna, yang penuh dengan kasih. Yaitu tadi iman bisa memindahkan gunung, tapi tidak memiliki kasih ya percuma. Orang cuma melihat tok tapi tidak bisa merasakan ya dampaknya kita ke sekitar kita. Harus memiliki iman yang sempurna. Jadi kita harus memiliki iman yang sempurna dan kita memiliki kasih. Ya, hidup kita menjadi hidup yang menjadi manfaat buat orang lain. Mungkin videonya bisa ditampilkan untuk yang ini. Ya, kita lihat Bapak Ibu mungkin di rumah ya kita tahu itu apa artinya garam. Rasa asinnya memberi rasa pada masakan. Tanpa garam makanan terasa hambar. Kalau dia tidak asin dia akan dibuang, diinjak-injak orang. Adapun kita semua ya yang sudah dipanggil Tuhan jadi pengikut Kristus dinilai bukan dari harta tapi dari manfaatnya. Jika kita hidup tanpa memberi manfaat, ya kita seperti yang tadi. Jadi seperti gong yang berkumandang, yang keras begitu ya, tapi tidak ada isinya. Jadi mari kita menjadi manfaat. Kalau hari ini kita datang ke sini bukan satu kebetulan, Tuhan ingatkan kita, ayo mulai hari ini setelah pulang dari sini, apa aku sudah jadi manfaat ya buat orang lain? Apa aku sudah sesuai ya Tuhan mau suruh apa buat hidupku ya, karena kita nggak pernah tahu gitu loh, kita nggak pernah tahu bahwa kita hidup sampai kapan gitu ya. Jadi kalau memang hidup ini adalah kesempatan, ya lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ya, yang ketiga kasih yang berfaedah adalah kita memberi dengan kasih. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih yang berfaedah apabila kita membagi-bagikan segala sesuatu kepada yang lain, tapi membagikannya dengan penuh kasih. Loh kita ini loh sudah diberkati Tuhan, kita loh ngasih orang satu, ini kita ngesek banyak. Loh Pak saya sudah nyumbang Pak banyak ke sana, ini ya, tapi kita tidak ada kasih. Ya percuma saudara. Ya, di gereja kita juga terus mempraktekkan memberi dengan kasih, yaitu melalui apa? Melalui diakonia yang setiap hari Rabu ya itu diakonia itu ketuanya Ibu Wani ya. Melalui diakonia setiap Rabu kita ke panti asuhan, itu praktek juga kita mengasihi sesama kita ya. Ke panti asuhan, ke panti jompo dan lain-lain rutin setiap Rabu. Nah, terus kita memberikan paket bantuan seperti yang tadi di ini ya, ada pasar murah, ada pasar murah itu 50% harganya itu buat orang-orang sekitar di Telaga Bodas ya dan sekitarnya. Teman-teman saudara-saudara kita ojol itu bisa membeli satu paket andai kata 300.000 mereka cuma bayar separuh. Atau satu paketnya 100.000 mereka cuma bayar 50. Itu berdampak. Sampai beberapa, oh iya ngomong sama Pak Sam, oh iya kok Tuhan Yesus baik ya, Tuhan Yesus baik. Gitu. Ya, orang nggak kenal ini ya, tapi dia bisa bilang Tuhan Yesus baik. Dari apa yang kita sudah lakukan. Ya, terus kita ada bedah rumah. Nah, itu membantu. Cuma memang nggak terlalu diekspos di sini. Ya, bedah rumah, membantu biaya sekolah, ya untuk anak-anak jemaat dan BPJS untuk jemaat dan masih banyak lagi. Ada misi membantu saudara-saudara kita yang terdapat di Semeru. Ini adalah praktek kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, yang kedua,
Yang kedua adalah, yang pertama tadi adalah kasih sejati yang berfaedah, ya. Yang berfaedah, diingat-ingat, berfaedah itu adalah kasih yang bermanfaat. Yang kedua, kasih yang berkarakter. Boleh tampilkan? Ya, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Ya, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, ini adalah masuk ke karakter kasih. Jadi karakternya kasih. Ya, kasih yang berkarakter. Jadi kasih yang di atas tadi itu dimulai dengan kasih itu apa? Sabar, ya. Jadi kasih itu sabar. Ya, kalau tidak sabar itu apa? Bukan kasih, itu perasaan, ya. Dan mau nggak sabar itu gampang. Ya, coba kita kalau ngantri sesuatu atau macet, kadang-kadang nggak sabar, ya. Yaitu perasaan. Karena perasaan, emosi bisa keluar. Untuk menjadi sabar seperti kasih ini, itu adalah keputusan. Kita mau, ya Tuhan, aku mau untuk sabar. Itu keputusan. Ya, satu-satunya hal yang Tuhan tidak mau turut campur adalah perubahan karakter kita. Tuhan, aku mau sabar. Lah kalau Tuhan mau yang awalnya marah-marah sama Tuhan, sudah dikasih sabar, ya semua jadi robot. Ya, jadi sabar, ya sabar dan lain-lain itu adalah keputusan kita. Itu free will. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Ya, jadi Tuhan nggak mau turut campur atas perubahan karakter kita, Bapak, Ibu dan saya. Dia kasih kebebasan untuk memilih. Ya, karena makanya kasih itu adalah keputusan. Ya, seperti yang tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu keputusan. Dan saat kita mengambil keputusan itu, kita mengasihi, kita ambil keputusan itu. Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau mengasihi sesama. Pada saat kita putuskan itu, ya, keputusan itu menghasilkan kasih yang silang, ya, dan kasih yang saling. Kalau kasih yang silang dan saling itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, artinya karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita harus saling mengasihi. Ya, begitupun juga Tuhan. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan ya beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi kasih itu adalah keputusan. Yang kedua, kasih yang berkarakter. Di dalam ayat 6 sampai 7. Ya, kasih yang berkarakter. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Ya, ia menutupi ya. Jadi ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi dia menutupi. Artinya dia tidak kompromi dengan kasih itu, tidak kompromi dengan dosa. Beda ya. Jadi kalau seumpama oh aku mengasihi dia, tapi dia berdosa, tak tutup-tutupi, itu bukan kasih. Ya, tapi kasih itu tidak mengumbar-ngumbar keluar. Ya, contoh apa? Ya, kita lihat ini ada perempuan yang kedapatan berzina. Kita ingat ya cerita itu ya.
wanita yang berzina, tertangkap berzina, ya. Di situ ada yang mau dirajam batu, di situ ada dua hal, keadilan menuntut hukuman, kasih ya mencari pemulihan. Saat itu Tuhan Yesus tidak membenarkan dosa. Tapi Tuhan Yesus saat itu tidak langsung menghukum. Ya. Tuhan Yesus berkata begini. Ada yang tahu cerita ini? Barang siapa tidak berdosa, silakan ia melempari wanita itu yang pertama kali. Simple, Tuhan Yesus bicara seperti itu. Ya, kalau ada di sini tidak merasa berdosa, ayo lemparono, lempari dengan batu. Satu persatu mulai pergi. Artinya apa? Semua orang merasa berdosa. Lalu Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau posisi kita saat itu di wanita itu yang mau dirajam batu. Bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada kita dengan ngomong yang kayak gitu loh. Mungkin keadaan kita, oh itu kan wanita yang itu Pak, mau dirajam, ya itu biarno. Kalau kita bayangkan bahwa kita itu yang di sana saat itu, dan kita menjadi wanita itu, ya apa? Pasti ketakutan, ya nangis, karena akan menjemput maut, kematian. Ya, tapi Tuhan Yesus katakan, pergilah, aku tidak menghukummu, jangan berbuat dosa lagi. Ya, mungkin hari-hari ini engkau sama seperti wanita itu, dalam keadaan terjepit. Ya, mungkin hari ini sepertinya engkau mau dirajam oleh batu, ya, dirajam sakit penyakitmu ini, hari ini engkau datang dengan sakit penyakit. Hari ini kau datang ke gereja ini ya dengan banyak pergumulan yang belum terselesaikan. Seolah-olah engkau sama seperti wanita yang mau dirajam batu itu. Ya, tapi Tuhan Yesus siang hari ini seperti yang Dia katakan kepada wanita itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, Tuhan Yesus juga bicara sama Bapak Ibu Saudara, pergumulanmu akan diselesaikan. Amin. Akan segera diselesaikan. Hutang-hutangmu akan dilunaskan. Amin. Sakit penyakitmu akan disembuhkan. Keluargamu sudah dipulihkan. Ya, pergi dan saksikan kasih dan pertolonganku kepada semua orang. Ya, kasih yang sejati yang ketiga adalah di 1 Korintus 13 ayat 8. Ayat silakan 1 Korintus. Ya, yang ketiga adalah kasih yang berkelanjutan. Di ayat 8, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ya, selanjutnya. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, jadi dari semuanya ini, yang Tuhan mau, kasih yang berkelanjutan. Ya, kasih yang berkelanjutan itu adalah kasih yang berkelanjutan di ayat 13. Saya tutup di ayat 13. Adalah kasih yang melampaui iman dan pengharapan, karena disebut kasih paling besar di antara keduanya. Jadi ada yang pertama iman, yang kedua pengharapan, yang ketiga adalah kasih. Yang ketiga ini lebih besar di antara keduanya, di antara iman dan pengharapan.
Kalau ada yang tanya, loh Pak, iman itu kan penting. Tanpa iman saya nggak bisa mengenal Tuhan Yesus. Kok di sini dikatakan kasih itu lebih besar daripada iman dan pengharapan? Bukankah iman itu penting? Mengapa iman tidak dianggap sebagai yang terbesar? Kenapa pengharapan tidak dianggap sebagai yang terbesar? Bukankah iman itu penting sebagai fondasi kepercayaan kita kepada Tuhan? Menurut saya iman itu penting, Pak. Ya, iman dan pengharapan memang betul dua-duanya penting bagi hidup kita. Tapi kekristenan itu merupakan, kasih itu merupakan inti dari kehidupan kekristenan. Ya, jadi pada saat nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita hari ini beriman itu karena kita beriman ya. Jadi kita mengenal Tuhan Yesus melalui iman kita. Karena kita tidak melihat. Tapi pada saatnya nanti kita tatap muka dengan Tuhan Yesus, ya secara otomatis iman kita sudah nggak dibutuhkan lagi. Betul? Karena kita sudah ketemu langsung sama Tuhan Yesus. Yang kedua, pengharapan. Hari ini mungkin kita berharap banyak janji-janji Tuhan di Alkitab ini ya, kita pegang. Banyak pengharapan di sana. Tapi pada saat kita sudah ketemu Tuhan Yesus, ya pada saat Tuhan Yesus nanti datang, pengharapan ini sudah nggak ada lagi. Karena kita sudah bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kasih. Kasih itu ada terus. Karena dalam pasal 14 ayat 1, Paulus mengatakan, kejarlah kasih. Dalam Yohanes 4 ayat 8, di sana jelas dikatakan Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, nanti bisa dibaca di rumah. Allah itu adalah kasih. Saya undang worship leader untuk ini kembali. Ya, saya tutup dengan satu kisah tentang Petrus. Ya, begitu luar biasanya Tuhan Yesus. Ketika Petrus menyangkal 3 kali, imannya Petrus awalnya ya, kamu akan menyangkal aku. Tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Wah, aku militan wis, aku mau dibunuh juga nggak apa-apa gitu. Tapi pada akhirnya Petrus endingnya apa? Menyangkal Tuhan Yesus berapa kali? 3 kali. Pasti imannya saat itu runtuh. Loh Tuhan, kenapa ya? Yang aku tadinya aku ngomong, aku nggak mungkin mengkhianati Tuhan. Ya, tapi akhirnya aku mengkhianati Tuhan. Tuhan Yesus, runtuh imannya. Pengharapannya sebagai murid hancur. Tuhan Yesus disalib. Dia menyangkal di hari-hari terakhirnya. Ya, namun setelah kebangkitan, Yesus tidak datang dengan marah. Ia datang dengan pertanyaan penuh kasih. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tanya begitu aja. Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus memulihkan Petrus bukan dengan hukuman, tapi dengan bahasa kasih. Kasih Yesus melampaui kegagalan iman dan runtuhnya pengharapan manusia. Jadi kasih yang sejati, kita ingat-ingat ya, siang hari ini kasih yang sejati itu adalah kasih 3B. Kasih yang berfaedah, kalau kita memiliki kasih yang jadi berkat buat orang lain. B yang kedua berkarakter, kalau kita sabar, sopan, mementingkan kepentingan bersama. Yang ketiga berkelanjutan, kalau kasih yang kita miliki selalu ada, tidak pernah lenyap seumur hidup kita. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan, menuntun, dan membimbing setiap langkah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebentar kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Hanya Engkau pribadi
yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu, semua apa sudah mendapatkan roti dan anggur? Kalau belum ada yang belum, bisa angkat tangan, bisa bekerja, bisa ini. Sudah semua? Mari saya undang untuk bangkit berdiri semua. Mari kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan tubuh dengan Kristus? Haleluya. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Oleh darahnya yang mahal, dosa kita telah ditebus. Dan oleh bilur-bilur yang sakit disembuhkannya. Mari kita angkat tinggi cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ambil waktu sejenak. Kita puji Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, Kau sangat baik buat kami. Shiri arabaya shakara laba bahadi arabaya shakara bahadi. Shukuri arabaya shakara laba
Haleluya. Sekiranya Raba Baba Baba. Sekiranya Baba 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 Baba. Kiranya Raba Baba Baba. Sekiranya Raba Baba Baba. Sekiranya Raba Minggu pertama saya undang untuk bekerja. Kita akan berdoa bersama-sama untuk pengerja di tempat ini. Silakan para pengerja untuk maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Sikira ya malam. Kira ya malam. Kira ya wara. Kira ya malam. Oh haleluya. Mari arahkan tangan kita kepada pengerja. Tuhan mengurapi pelayananmu menjadi tanda yang ajaib dan dahsyat, menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Diberkatilah keluargamu, usahamu, apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Diberkatilah kesehatanmu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Puji Tuhan. Saya selaku gembala saudara menyapa. Jangan pernah takut menjalani hidup ini ya. Sebab Tuhan Yesus pasti menolong kita. Nah ini saya ada di kotanya Daud. City of David. Di Yerusalem. Nah ini ya, ini asli. Lokasi di mana tempat tinggalnya Raja Daud. Ya. Semua yang tercatat di Alkitab ada. Ya, jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Saya berdoa, Jemaat Betani Yestoya, satu waktu ke tempat ini. Dulu cuma mendengar, sekarang ditambahi melihat. Tambah mantap imannya ya. Percaya Tuhan Yesus selalu menolong dan memberkati kita. Saya berdoa dari tempat ini, supaya semua jemaat ditolong diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh dibagikan bagi kita semua, sangat memberkati. Baik Bapak Ibu, saya menyapa salam bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali untuk mengikuti ibadah di Betani Yestoya Malang. Selamat datang, kami mengundang Bapak Ibu boleh kembali hadir di gereja ini untuk mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Baik Bapak Ibu, mari tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mempersiapkannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas setiap kasih yang Kau boleh curahkan bagi setiap kami. Tuhan yang baik, sebentar kami juga akan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan kuduskan setiap berkat ini ya Bapa, dan berkati setiap orang-orang yang memberikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terdengar pujian dari Allah.
Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian dari Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Ada pengumuman tambahan. Masih ada IR 6 sampai 10 ya. Nanti bisa mungkin ada saudara kerabat bisa hadir. Ada juga KKR kesembuhan dilayani oleh Bapak Afat. YFA doa pagi setiap Selasa pukul 5 pagi itu via Zoom ya Bapak Ibu. Dan akan dilayani oleh Bapak Gembala, Pendeta Dr. Samuel Sianto. Yestoya Revival hari Rabu 4 Maret 2026 khusus minggu pertama jam 3 sore ya di pembangunan Telaga Bodas, betul ya? Jadi durasi berapa biasanya? 30 menit. 30 menit kita mendoakan pembangunan dan tanggal 4 Maret jam 3 sore di Telaga Bodas. Diakonia, ya, yang seperti saya tadi sampaikan, diakonia hari Rabu 4 Maret di GPDI Philadelphia. Ya, ada kebutuhan-kebutuhan nasi kotak, minyak dan lain-lain. Bapak Ibu yang tergerak untuk menabur bisa menabur melalui barang bisa atau dana bisa. Kalau barang bisa hubungi Ibu Rizky di 0812-2223-3689 atau rekening Yayasan Yestoya Malang BCA 440-2720-100. Mari kita diberkati, kita bisa berdampak dan memberkati buat sesama. Pasar murah akan diadakan hari Kamis 5 Maret 2026 jam 9 sampai jam 11 siang. Untuk masyarakat umum dan jemaat, khususnya jemaat yang direkomendasikan oleh Gembala YFA di pembangunan, lokasinya pembangunan Telaga Bodas. Bapak Ibu mungkin yang belum ikut FA bisa segera bergabung. Mungkin ada teman, saudara atau tetangga atau apa diajak gabung ber-FA. Mungkin dari sana kita juga dengan setelah ber-FA kita bisa membantu mereka
Ya, di gereja kita ada kegiatan diakonia dan program dari Bapak Gembala, kita pingin dari jemaat kita ini yang bisa berdampak ya. Kita mau entaskan gitu. Kita mau bantu dari jemaat-jemaat kita. Ibadah Yes Gold hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 pukul 10 di Gera Betani Yestoya Malang akan dilayani oleh Pak Pendeta Afat, Pastor Afat, Yakobus. Terus kita akan ada YFA, KKR ya, YFA bersama Bapak Pendeta Dr. Samuel Sianto, Bapak Gembala kita. Ya. Dan kita juga kedatangan tamu hari Selasa 10 Maret 2026 itu pengarang lagu Gandol Gusti, Pendeta Yusak Sujarwo. Selasa 14 April 2026, Pendeta Dr. Roni Daud Simeon. Selasa 12 Mei 2026, Franky Koncoro. Selasa 16 Juni, PDP Frigo Wawersopleli. 14 Juli 2026, Edward Jen. 18 Agustus, Jacqueline Selose. Selasa 15 September 2026, Ibu Maria Sandi. Dari orang-orang yang sangat luar biasa ini iman kita bisa bertumbuh dengan kesaksian-kesaksian. Kok isa ya nyiptakno lagu Gandol Gusti, sejarah bagaimana kok iso gandol Gusti kayak bagaimana ya gitu. Ya, kita ini jangan lupa yang terdekat 10 Maret kita bisa hadir untuk KKR YFA. Ada pembangunan IG dan Basar Pembangunan. Ya, ini IG Pembangunan Bapak Ibu, boleh diikutin ya, di follow, karena di sini lengkap, kita bisa update untuk perkembangan pembangunan kita di Telaga Bodas. Ya, ini IG-nya. Ya, Basar Pembangunan. Ya, Basar Pembangunan ini ada produk-produknya Bapak Ibu. Jadi ada gerakan pembelian besi 1 kilo 11.000. Jadi ini produk-produknya yang 100% kalau kita beli 100% akan disumbangkan ke gereja untuk pembelian besi. Itu ya. Sudah? Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat bersama. Kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari bersama angkat tangan kita, nyatakan terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, Hanya puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita satu hati, kita berdoa untuk Bapak Gembala dan Pastor Yoel, Wakil Gembala yang sedang ada di Israel. Bapa, kami datang kepadamu. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami dan Pastor Yoel, Bapak Wakil Gembala kami yang saat ini sedang berada di Israel. Biarlah penyertaan-Mu sempurna kepada hamba kami Tuhan. Kepada Bapak Gembala dan Wakil Gembala dan rombongan yang sedang mengadakan tur di Israel.
Biarlah perlindungan Tuhan sempurna. Kau lindungi tibakan sampai ke Indonesia dengan selamat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus pasti menolong. Tuhan Yesus pasti menyertai. Kami berdoa untuk pembangunan kami di Telaga Bodas Tuhan, pembangunan gereja. Berkati Archikon yang sedang membangun Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan. Berikan tanggung jawab sehingga PT Archikon bisa menyelesaikan dengan baik dan dengan sempurna. Kami berdoa untuk para donatur Tuhan yang sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan di Telaga Bodas. Kau berkati Tuhan, berlipat kali ganda Tuhan. Sehingga mereka, apa yang mereka tabur akan menuai. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan pulang. Berkati kami semua Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua belah tangan kita, tengadahkan wajah kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai sekarang sampai Maranatha Yesus datang kedua kali, kita pasti ditolong Tuhan dan diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.